فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman." Kami anugerahkan kepada Daud Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman adalah sebaik-baik hamba dan dia amat taat kepada Tuhannya. Tentu tidak diragukan bahwasanya sebaik-baik anugerah adalah anak yang soleh. Sebaik-baik anugerah adalah anak yang soleh. Nabi Daud alaihissalam diberi anugerah anak yang soleh, Sulaiman. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan contoh bagaimana tobatnya Nabi Sulaiman. Allah berfirman, "Idz uridu 'alaihi bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad." Tatkala ketika di suatu sore diperlihatkan kepada dia pameran kuda. As-safinatul jiyad, kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda Arab yang mereka begitu indah kalau mengangkat kaki satunya. Jadi kuda tersebut kalau dia berdiri 4 kaki, tapi kadang dia lagi bergaya, kaki satunya diangkat. Saya lihat subhanallah indah sekali kuda tersebut. Dia sambil berdiri santai, kaki satunya dilipat. Jadi 3 bertopang pada 3 kaki, 1 kakinya dia lipat. 1 kakinya dia lipat dan sangat indah ya. Dan biasanya digunakan untuk kuda-kuda perang ya. Nabi Sulaiman suka melihat kuda. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Karena Nabi Sulaiman sibuk melihat pameran kuda sampai akhirnya matahari terbenam dan dia sebelum sempat berzikir kepada Allah di waktu petang tersebut. Entah dia lupa sholat di waktu petang, entah dia lupa zikir petang. Ya, dia mengatakan, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang-barang yang baik, terhadap kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandanganku. Ya, atau sampai matahari tenggelam. Hatta tawarat bil hijab. Rudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tersebut kepadaku. Fatafiqa mahsan bisuqi wal a'naq. Maka beliau pun memotong kaki dan leher kuda. Beliau memotong kaki dan leher kuda ya. Di sini Allah sebutkan contoh Sulaiman alaihissalam, ni'mal abdu dan ni'mal innahu awwab, sebaik-baik hamba dan senantiasa kembali kepada Allah. Ketika dia lupa berzikir kepada Allah gara-gara kesenangan duniawi, melihat kuda yang mempesona yang indah, maka dia menebus kesalahannya tersebut dengan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, maka dia pun menyembelih kuda-kuda yang indah tersebut untuk dia bagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Ya, karena dia tidak ingin lagi tergoda oleh kuda-kuda tersebut ya. Ya, bagaimana gara-gara lupa zikir petang. Sementara kita sudah berapa sering kita lupa zikir pagi, betapa sering kita lupa zikir petang, betapa sering kita meninggalkan Al-Quran, betapa sering kita sibuk dengan urusan dunia. Terkadang urusan dunia bermanfaat, terkadang tidak bermanfaat, hanya cerita ngalor ngidul, hanya kesana kemari, nggak ada juntrungnya ya. Kita lupa untuk mengingat Rabbul Alamin, mengingat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam rezeki, lupa untuk mengingat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kemudahan. Lihatlah Sulaiman alaihissalam ketika ada kuda yang buat dia lalai, dia sembelih. Dia tidak ingin terjerumus dalam kelalaian untuk kedua kalinya. Inilah bukti Allah mengatakan innahu awwab ya. Dia adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagaimana Sulaiman alaihissalam yang diberi kekuasaan bergelimang dengan dunia, tapi hatinya selalu kembali kepada Allah. Tatkala ada dunia yang buat dia lari dari Allah, maka dunia tersebut dia singkirkan agar tidak mengganggu dia lain kali. Allah Subhanahu wa taala memuji Sulaiman. Ya. Allah berfirman ayat berikutnya, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba." Dan sungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Ya. Ini saya ingin sampaikan, Allah ketika mengatakan innahu awwab, Sulaiman suka kembali kepada Allah, maka Allah sebutkan contoh-contoh kesalahan Sulaiman. Dan itu jarang tentunya. Allah sebutkan 2 kesalahan. Ya. Tapi begitu Nabi Sulaiman salah, dia langsung kembali kepada Allah. Itu sifat hamba awwab. Kita ini siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Tiap hari kita bersalah. Tapi janganlah kita sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu untuk membasahi lisan kita dan mengucapkan astagfirullah. Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itulah ketenangan bagi kita. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan, sungguh kami telah menguji Sulaiman. Ujiannya, Allah alam apa tidak disebutkan. Apa yang ujian bagi Sulaiman, yang di mana Sulaiman bersalah. Tidak ada cerita secara detail dalam Al-Quran. Sebagai ulama berurusan menelusuri Israiliyat, tapi riwayatnya dhaif, riwayatnya palsu. Ya, tapi intinya kita tidak tahu apa yang diberikan ujian kepada Nabi Sulaiman, tapi Sulaiman diuji dan dia bersalah. Wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Dan kami lemparkan di atas kursinya jasad, sebuah jasad, kemudian Nabi Sulaiman pun kembali kepada Allah. Dia bertobat. Qala rabbi ghfirli. Dia berkata, ya Rabbku ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabbku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku suatu kekuasaan kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Ya. Apa maksudnya wa alqaina ala kursihi jasad, dan kami lemparkan di atas singgasananya sebuah jasad. Ada yang mengatakan jasad tersebutlah Sulaiman itu sendiri. Entah kisah apa yang terjadi, Sulaiman tergeletak di atas singgasananya dalam kondisi sakit. Ini contoh, ini tafsiran sebagian ulama. Ada yang mengatakan jasad yang dilemparkan di atas singgasana Sulaiman atau diletakkan di atas singgasana Sulaiman adalah anak Sulaiman yang cacat. Jadi dipilih kalau tidak salah oleh Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah ta'ala, karena beliau berusaha menafsirkan ayat dengan ayat, kalau tidak ada ayat dengan ayat maka ayat dengan hadis. Datang dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qala Sulaiman bin Daud alaihi masalam, berkata Sulaiman bin Daud alaihi masalam, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin aw 99 kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Kata dia, demi Allah malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Atau dia mengatakan aku akan menggauli 99 wanita. Allah alam apakah 99 ini seluruh istrinya atau istri bercampur dengan budak-budaknya. Allah alam bisawab, ya. Tapi demikianlah Nabi Sulaiman, ya. Dalam Bible juga disebutkan perjanjian lama, kalau tidak salah dia punya istri 200 atau 100, kemudian budaknya 300 kalau dalam Bible. Kalau dalam hadis disebutkan dia mengatakan wallahi la atufanna lailata, malam ini aku akan menggauli 99 wanita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencetak generasi yang berjuang di jalan Allah, bukan hanya sekedar kesenangan. Bukan sekedar kesenangan. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la ukrihu nafsi 'alal jima' wa ana la uridu." Kata Umar, aku memaksa diriku untuk berjima dengan wanita, saya ingin punya anak, padahal saya tidak ingin berhubungan. Ya, karena dia ingin punya anak yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bilang, saya akan datangi, saya akan gauli 99 wanita. Kulluhunna ya'ti bifaris. Ya. Setiap wanita akan melahirkan seorang anak pejuang berkuda, yujahidu fi sabilillah, yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu insyaallah. Ada teman yang berkata, mungkin malaikat atau yang lainnya, bilang insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman lupa, falam yaqul, dia tidak bilang insyaallah. Dia kelepasan ngomong, saya akan datangi wanita 99, semuanya akan melahirkan pejuang berkuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bilang insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Ternyata dari semua wanita yang dia gauli tidak ada satupun yang hamil. Ini contoh bagaimana kuatnya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menggauli 99 wanita dalam satu waktu. Dan maksudnya secara kita ngerti ketika dia ingin semuanya hamil, berarti Nabi Sulaiman mengeluarkan benihnya kepada setiap wanita, dan itu suatu hal yang luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis juga dia menggauli istrinya 9 orang dalam sekali gilir, ya. Allah memberikan kelebihan kepada para nabi, di antara mukjizat mereka memiliki kemampuan demikian. Sehingga Allah mengatakan tidak bisa dikiaskan para nabi dengan orang-orang biasa. Manusia biasa hanya boleh, untuk umat Islam hanya boleh menikah maksimal 4, adapun Nabi SAW boleh lebih daripada itu, karena dia diberi kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kemampuan dalam hal biologis, sampai dia menggauli 99 wanita dalam semalam, dan setiap wanita dia berikan benih ke dalam rahim mereka. Tapi gara-gara lupa mengucapkan insyaallah, maka tidak ada yang mengandung kecuali satu wanita. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Tidak ada yang mengandung kecuali satu wanita. Ja'at bi syiqqi rajulin, itu pun anaknya setengah cacat. Apa kata Rasulullah SAW mengomentari kisah ini? Dia berkata, ini Rasul yang cerita.
Kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya dia waktu mendatangi 99 wanita tersebut, dia bilang insyaallah, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un, maka semua wanita tersebut akan melahirkan anak dan semuanya anaknya akan menjadi mujahid fi sabilillah. Semuanya. Dan ini menunjukkan pengaruh insyaallah dalam segala hal. Senantiasa kita bertawakal kepada Allah bahkan dalam hal-hal biasa yang mungkin kita anggap sepele. Jangan lupa untuk mengucapkan insyaallah. Nah, anak ini yang setengah badan inilah yang diletakkan di kursi Sulaiman. Kursi Sulaiman sehingga ya Nabi Sulaiman merasa bersalah. Ya, dia merasa lupa mengucapkan insyaallah sehingga anaknya lahir dalam kondisi cacat dan dia mengatakan Rabbi ghfirli, ampunilah aku. Ini pendapat kedua. Kenapa Nabi Sulaiman mengatakan ya Allah ampunilah aku. Pendapat ketiga mengatakan yang dimaksud dengan jasad yang Allah lemparkan di atas singgasana Sulaiman adalah setan yang menguasai singgasana beliau ya dalam beberapa masa sebelum Allah membuat Nabi Sulaiman menaklukkan jin-jin. Jadi sempat kerajaan Nabi Sulaiman dikuasai oleh jin. Kemudian mereka bikin ulah, mereka menulis raja-raja, mereka menulis mantra-mantra sehingga banyak orang menyangka bahwasanya mantra-mantra yang didapatkan di singgasana Sulaiman adalah karya Sulaiman. Mereka menganggap Sulaiman menguasai jin selama ini pakai mantra-mantra, pakai sihir, padahal tidak. Itu ditulis oleh jin-jin di masa mereka menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Karenanya Nabi Sulaiman ya berdoa agar menguasai jin. Inilah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 102, "Wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi raja-raja, mantra-mantra bukan karya Sulaiman, itu setan-setan. Kata Allah, "Ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak pernah kafir, tidak pernah ngajarin sihir, mantra. Dia bisa menguasai jin-jin karena Allah yang dikasih bikin demikian. Sebagaimana dia menguasai angin tanpa mantra, dia menguasai jin tanpa mantra, dia menguasai hewan tanpa mantra. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi setan-setan lah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka lah yang mengajarkan sihir-sihir. Ini tiga tafsiran tentang alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Kami lemparkan sebuah jasad di atas singgasananya, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ada yang mengatakan Sulaiman sakit, jasad tersebut Sulaiman yang sakit. Ada yang mengatakan pendapat yang sangat kuat ini, yaitu karena ditafsirkan dengan hadis bahwasanya jasad tersebut adalah anaknya yang cacat. Pendapat ketiga, setan, jasad setan yang menguasai singgasana. Dan akhirnya Nabi Sulaiman bertobat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu dengan doa yang sangat menakjubkan. Ya, dia mengatakan Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ya, anugerahkanlah, ampunilah aku. Jadi di antara adab berdoa kita minta ampun dulu. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Lihatlah Nabi Yunus ketika berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang berbuat dosa. Jadi ketika kita di antara sebab untuk dikabulkan doa, kita beristighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa penghalang dikabulkannya doa. Dosa penghalang dikabulkannya doa. Sulaiman berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak seorang pun boleh memiliki kerajaan seperti itu setelahku. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan adab dalam berdoa. Dia kembali kepada Allah, anab dengan hati yang kembali, dia beristighfar, kemudian dia mohon kepada Allah, kemudian dia bertawassul dengan nama Allah Al-Wahhab. Allah kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi, rukha'an haitsu asaba." Maka kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menuju arah manapun yang dia kehendaki. Rukha'an, ya, haitsu asab, di mana Sulaiman mau suruh angin itu ke sana, jalan ke sana, mau setir ke kiri, setir ke kiri. Ini pertama, dikuasai, Nabi Sulaiman menguasai angin. Yang kedua, wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, kami menjadikan dia menguasai setan-setan, jin-jin jahat. Jadi anak buah Nabi Sulaiman bukan cuma jin-jin baik saja, jin-jin setan dikuasai oleh Sulaiman. Tugas mereka, kata Allah, kulla banna'in, ada setan-setan ahli bangunan, kontraktor-kontraktor, ya, hebat-hebat, bisa bangun ini, bangun anu dengan waktu yang cepat, dengan kekuatan yang luar biasa. Wa ghawwas, dan ada juga setan-setan yang pandai menyelam, yang siap mengambil benda-benda yang ada dalam lautan dengan perintah Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, setan-setan yang mampu tukang membangun bangunan dan mampu untuk menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad,
dan sebagian jin-jin yang tidak mau tunduk kepada Sulaiman terikat dengan belenggu-belenggu. Hadza ata'una. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah anugerah kami. Kami kabulkan doa kepada Sulaiman. Famnun au amsik, silakan wahai Sulaiman. Kau ingin berikan kepada orang lain anugerah yang aku berikan kepadamu, au amsik, atau kau ingin pegang, tidak kau ingin bagi-bagi, bighairi hisab, tanpa ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab bagimu. Yang ini luar biasa. Mau bagi-bagi, mau kau simpan, tidak ada hisab bagimu. Spesial buat Sulaiman. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sungguhnya Sulaiman memiliki kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Inilah Sulaiman alaihissalam, ya. Yang pertama, dia diberikan angin, ya. Ingat, Sulaiman ketika dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan semua, bukan untuk kesenangan duniawi. Tadi ketika dia ingin menggauli istri-istrinya atau wanita-wanita tersebut, ingin punya anak yang berjihad, bukan kesenangan duniawi semata. Ketika dia ingin menguasai angin, ingin menguasai jin, buat apa? Buat agar dia tidak diganggu lagi oleh jin dan ingin dia berdakwah. Bukan untuk senang-senang. Ya, bukan untuk senang-senang, bukan tujuan dunia akhirat. Ini dalil ikhwan dan akhwat ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita cita-cita dunia tapi jangan berhenti di situ. Saya ingin kerja. Terus apa? Kalau dapat duit ya saya ingin nyumbang. Saya ingin bahagiakan orang tua. Saya ingin anak-anak saya biar tidak minta-minta sama orang lain. Ini semua tujuan akhirat, tidak apa-apa. Saya ingin saya ingin membantu dakwah. Saya ingin membantu anak yatim, ingin janda-janda yang kesusahan. Tidak ada masalah. Ya, sebagian teman-teman kita bekerja dengan giat, susah payah, rapatlah, inilah, anulah, tapi niat dia untuk akhirat. Tidak ada masalah. Yang penting jangan jadi dunia orientasi kita, ini jadi masalah. Nabi berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang paling besar daripada akhirat. Akhirat cuma sekedarnya, ya jangan. Dunia akan kita tinggalkan. Kemewahan yang kita miliki akan kita tinggalkan. Kalau kita tidak niatkan untuk akhirat, kita akan merugi. Hisabnya setengah mati nanti. Sulaiman alaihissalam, dia minta dunia. Dia minta menguasai angin. Dia minta menguasai jin. Ya. Dia minta kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan seperti dia. Tapi apakah tujuannya duniawi? Enggak. Makanya Allah bilang, terserah. Kau mau kasih orang, mau kau tahan, famnun bighairi au amsik bighairi hisab. Tidak ada hisab bagimu. Dan di akhirat kata Allah, wa inna lahu indana la zulfa wa husnu ma'ab. Dan dia memiliki kedudukan yang dekat dengan kami dan dia mendapatkan surga yang baik di akhirat kelak. Sulaiman alaihissalam. Jadi pada pendengar yang kebetulan Allah memberikan rezeki kemudian mencari nafkah, ada orang subhanallah, Allah berikan dia kemudahan, dia buka usaha apa saja rezeki lancar. Ada orang dibuat seret susah, sana kesini nggak dapat rezeki. Nah kalau dia diberi kemudahan oleh Allah rezeki, jadikan itu sarana dia untuk masuk surga. Kata Nabi SAW, ni'mal malu salih rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah dimiliki oleh seorang yang saleh. Dimiliki oleh seorang yang saleh. Ya, kalau kita punya harta, kita disimpan-simpan, kita akan menyesal. Simpan harta semakin banyak, tidak digunakan untuk akhirat, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Alhamdulillah kalau kita sudah nyaman, sisanya segera untuk aset kita di akhirat. Silakan cari dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai titik terakhir. Dia hanyalah sarana agar kita meraih akhirat. Taib. Maka Allah berikan kepada dia angin. Allah berikan kepada dia angin, dia menguasai angin. Kata Allah, "Wa li Sulaimana ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin." Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang. 'Asifatan. Ya. Kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkatinya. Kemana-mana Sulaiman naik angin tersebut. Wa kunna bi kulli syai'in 'alim. Kami maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa li Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun." Dan kami tundukkan angin kepada Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Itu kecepatan angin Sulaiman tidak terlalu sepercepat kilat, tidak. Dia seperti perjalanan kuda sebulan hanya ditempuh dalam waktu satu pagi, kira-kira 3 jam, 4 jam, sudah seperti perjalanan kuda selama 1 bulan. 1 bulan untuk kuda menempuh berapa kilo, itu ditempuh oleh Sulaiman 3 jam, 3-4 jam. Jadi anginnya berhembus tidak secepat kilat, tapi cepat. Kendaraan Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa tiru sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ya. Itu kecepatan angin tersebut. Ya, dan dia kemana saja, haitsu asab, kemana saja. Rukha'an itu lembut. Angin tersebut cepat tapi lembut dinaiki, tidak kaku, tidak keras. Ya. Jadi itu ajib ya. Sampai sekarang nggak ada yang seperti kita sekarang naik pesawat
Tidak ada yang seperti itu. Pesawat ya seperti itu, harus bunyi ribut, kemudian di atas goyang-goyang, kena angin, kena awan, macam-macam ya. Sulaiman alaihissalam diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan oleh Sulaiman naik angin tersebut untuk mengawasi kerajaannya. Oleh karenanya yang bisa menguasai angin cuma Sulaiman. Yang bisa angin cuma Sulaiman. Rasulullah SAW tidak menguasai angin. Makanya ketika datangnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat lahu, ya. Ya Allah, aku minta kepada aku kebaikan angin ini, kebaikan yang ada pada angin tersebut, dan kebaikan tujuan angin tersebut. Wa'udzu min syarriha, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukannya. Keburukan Rasulullah tidak menguasai angin. Karena ini cuma khusus Sulaiman. Ya. Sulaiman yang menguasai angin atas perintah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi di antara kelebihan kerajaan Sulaiman penguasaan terhadap jin. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbi. Di antara jin ada yang bekerja di hadapan Sulaiman dengan izin Allah. Perhatikan, bi idzni rabbih. Jin-jin tersebut tunduk kepada Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan jampi-jampi, bukan dengan mantra-mantra, bukan dengan kasih sesugihan, bukan dengan kasih tumbal, bukan dengan kasih syarat mahar. Istilah orang-orang sekarang kalau ingin diberi bantuan jin ada maharnya, ya. Semuanya bekerja di hadapan Sulaiman biizni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yazigh minhum an amrina nudzikuhu min adzabis sa'ir." Siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintah kami, tidak nurut sama Sulaiman, nudzikuhu min adzabis sa'ir, maka kami buat dia rasakan adab api yang menyala-nyala. Ada yang mengatakan mereka terbakar di tempat. Ada yang mengatakan mereka akan dibakar di akhirat, ya. Tapi intinya mereka terancam kalau tidak tunduk kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang jin-jin tersebut? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, para jin-jin tersebut bekerja untuk Sulaiman. Apa yang Sulaiman inginkan? Min maharib, mereka membuat mihrab-mihrab. Mihrab itu semacam tempat-tempat yang tinggi untuk pengawasan. Wa tamathil, mereka juga buat patung-patung. Patung di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan patung-patung tumbuh-tumbuhan, ya. Ada yang mengatakan patung-patung hewan-hewan, ya. Dan ini boleh di zaman Nabi Sulaiman dan diharamkan di zaman kita dengan ijma ulama. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam syariat Sulaiman dahulu boleh. Tapi tidak ada penjelasan secara detail. Patung-patung yang dibikin oleh Sulaiman, oleh jin-jin tersebut patung apa? Apakah dimaksud adalah patung-patung hewan, patung manusia, ataukah patung-patung tumbuhan, patung-patung yang bentuk-bentuk yang tidak melanggar, yang tidak memiliki ruh. Kalaupun patung-patung tersebut adalah patung-patung dalam bentuk-bentuk hewan, itu pun syariat Nabi Sulaiman tidak sama dengan syariat kita. Syariat kita semuanya diharamkan. Kal jawabi wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Kemudian juga dibuat piring-piring yang besarnya seperti kolam. Sulaiman suruh jin-jin bikin piring besar. Karena anak buah Sulaiman banyak, banyak hewan-hewan, banyak burung-burung, banyak manusia, dibuat sebesar danau. Wa quduri rasiyat, dan juga periuk yang kokoh di atas tungku. Periuknya gede. Kalau masak untuk banyak orang, untuk banyak hewan. Kata Allah, i'malu ala Dawud syukra. Beramal solehlah wahai keluarga Daud, itu wahai Sulaiman, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, angin, kemudian jin-jin, nanti ada juga hewan-hewan, Allah bilang apa sama Sulaiman? I'malu ala Daud. Konsekuensi dari nikmat ini semua, beramal solehlah. Amal soleh adalah bentuk nyata bahwasanya kita bersyukur kepada Allah. Omong kosong seorang mengatakan saya bersyukur tapi tidak ada aksinya, tidak ada actionnya, tidak ada aplikasinya. Apa aplikasinya? Anda bersyukur. Ibadah malas, hiburan melulu, nggak benar. I'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Bukti nyata kalau seorang bersyukur, dia beribadah. Entah dia sholat malam, entah dia sholat duha, entah dia bersedekah, entah dia berbakti pada orang tua, entah dia berbagi hartanya kepada fakir miskin, entah dia berbagi hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dia bersyukur kepada Allah. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah maj'alna minal qalil. Semoga Allah menjadikan kita dari sedikit tersebut.
yang pandai bersyukur kepada Allah. Demi Allah, betapa sulit kita bersyukur kepada Allah. Ya, Allah mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah, Allah berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Bahkan dalam sebagian tafsiran, wa ataakum min kullin ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kalian apa yang tidak kalian minta. Kadang kita tidak minta, Allah kasihkan. Kadang di luar persangkaan kita, Allah kasihkan. Terkadang kita berharap ini, grade ini, ternyata Allah berikan lebih. Banyak seperti itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Tapi kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Manusia suka zalim, suka bermaksiat. Kafar, suka ingkar, tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Semoga Allah menjadikan termasuk yang sedikit tersebut.